Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, hari ini Kamis 26 Mei 2022, gereja merayakan Hari Raya Pesta Kenaikan Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 24 ayat 46 sampai 53. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, biasanya sebuah perpisahan itu menyisakan kesedihan bagi orang yang ditinggalkan. Namun dalam Hari Raya Kenaikan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana para murid ketika berpisah dengan Yesus, mereka bersukacita. Dikatakan dalam bacaan Injil, ketika Yesus memberkati mereka sambil terangkat ke surga, para murid bersujud dan pulang dengan sukacita. Kenapa para murid bersukacita? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama-tama adalah bahwa sungguh-sungguh selama 40 hari sesudah Yesus bangkit, para murid sungguh-sungguh diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Maka kita bisa melihat bagaimana ketakutan mereka pada waktu awal-awal mereka harus berjuang ketika Yesus bangkit. Kemudian dalam 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada mereka, mengajar mereka, meyakinkan mereka sungguh bahwa Allah tidak meninggalkan. Inilah pesan cinta yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada para murid. Sehingga para murid pun ketika Tuhan terangkat ke surga dan berpisah dari para muridnya, mereka bersujud dan bersukacita. Kalau kita melihat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita juga bisa mengatakan bahwa yang pertama-tama sungguh-sungguh bahwa Allah ingin dekat dengan manusia. Maka dalam salah satu warta di dalam kenaikan Tuhan adalah warta tentang rekonsiliasi, tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu diberikan. Dalam hal ini para murid diajak, dilibatkan sungguh-sungguh untuk menjadi misionaris pendamaian atau rekonsiliasi ini. Warta pengampunan dosa, warta tentang pertobatan disampaikan karena ingin menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita, bahwa Allah sungguh-sungguh berserta dengan kita. Disitulah kita bisa melihat bagaimana para murid bersukacita, Allah tidak pernah meninggalkan. Lalu yang kedua, yang sungguh-sungguh membuat para murid bersukacita adalah bahwa mereka sebagai para rasul dilibatkan dalam karya penyelamatan seperti ini. Yesus mengatakan pada mereka bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya bahwa estafet untuk pewartaan Injil dan karya keselamatan dipercayakan Yesus kepada para murid. Dan ketika mendapatkan kepercayaan seperti ini, tentu para murid bersukacita. Yang ketiga, Yesus tidak hanya meninggalkan tugas dan perutusan, tetapi Yesus melengkapi mereka dengan Roh Kudus sendiri. Maka kita bisa melihat bagaimana para murid bersukacita karena sungguh-sungguh perutusan yang diberikan Yesus pada mereka dilengkapi Yesus, dikuatkan Yesus, diteguhkan Yesus dengan mengutus penghibur untuk mereka. Dan terakhir yang bagi saya menarik untuk kita renungkan bersama, mengapa para murid bersukacita? Karena sungguh-sungguh para murid juga diberkati oleh Tuhan. Dalam kisah kenaikan kita bisa melihat Yesus terangkat ke surga sambil memberkati mereka. Dan disitulah berkat Allah begitu luar biasa dalam kehidupan para rasul. Maka sahabat-sahabat Rema yang terkasih, saya mengatakan dalam hidup kita bahwa ketika kita dicintai, ketika kita sungguh-sungguh disertai dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, ada pribadi yang begitu setia dalam rekan perjalanan kita, dalam apapun tugas tanggung jawab kita, kita pasti bersukacita. Ketika kita dilibatkan dalam sebuah perutusan, dalam apapun juga tanggung jawab, kita bersukacita. Dan ketika hidup kita diberkati oleh Allah dan oleh orang-orang di sekitar kita yang memberkati kita, kita bersukacita. Maka mari kita pun dalam hari raya kenaikan Tuhan kita bersyukur bahwa Allah sungguh mencintai kita, bahwa Allah sungguh menyertai kita, dan bahwa Allah memberkati kita. Dan kita satu sama lain dalam pesta hari raya kenaikan Tuhan ini, mari kita pun juga saling memberkati, mari kita pun saling hadir satu sama lain, dan mari kita pun saling terlibat satu sama lain. Disitulah tugas, disitulah perutusan yang Tuhan berikan pada kita
akan terus-menerus menjadi berkat bagi sama kita. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami, dan semoga kita sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.